Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ilu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan kasih sayangnya kita semua dapat bertemu kembali di kajian online Haloka Selasa tanggal 9 November 2021 atau bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Ibu-ibu dan kakak-kakak tercinta, ekspatriat perempuan, baik yang berada di Hong Kong lainnya, dan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga dan semua. Perkenankan hari ini saya Mela selaku host akan memimpin kajian yang bertema Nabi Musa dan Khidir alaihi salam bersama Ustazah Nur Hamidah LC.MAG. Kita bisa langsung mulai saja ya Ustazah. Dipersilakan kepada Ustazah untuk memulai kajian. Mari kita dengarkan bersama. Jazakillah Mbak Mela. Saya mohon izin share screen ya. Filenya sih sama dengan file yang kemarin, hanya hari ini saya coba pilih aja yang fokus tentang Nabi Khidirnya. Silakan Ustazah. Nampak kan? Ya, sebentar. Nampak. Ya. Bismillah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar satu cerita di dalam Al-Qur'an yang biasanya nih ada kalangan dari orang tua yang agak rentan, agak riskan kalau menceritakan tentang Nabi Khidir ke anak-anak mereka. Kenapa? Karena serem, ya, seperti ada beberapa yang dikeluhkan ke saya. Alhamdulillah Nabi Khidir nggak termasuk yang 25 Nabi. Kenapa? Jadi kita nggak punya tanggung jawab ya untuk menceritakan tentang kisah 25 Nabi ke anak. Soalnya apa? Serem banget cerita Nabi Khidir. Masa Nabi membunuh seorang anak? Kan kalau nanti anak kita nanya, kok Nabi boleh membunuh? Nah ini kan nggak asik banget ya orang tua mau menjawabnya seperti apa. Sedangkan di Al-Quran tertuliskan memang seperti itu. Ada sebagian kita yang tidak berkenan untuk bercerita tentang Nabi Khidir. Satu. Terus yang kedua, orang-orang Yahudi juga mereka tidak mau menganggap Nabi Khidir yang diceritakan di dalam Al-Quran itu Nabi Khidir pertemuan dengan Nabi Musa itu bukan cerita yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi nggak ada legenda Nabi Khidir di dalam kitab ya, Taurat mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap Nabi Khidir itu ya seperti Nabi yang merendahkan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa yang dieluk-elukan oleh Bani Israel sebagai Nabi yang pertama yang diturunkan kitab suci. Loh kok dengan kehadiran tokoh Nabi Khidir kan kayaknya ya Nabi Musa dibuat malu gitu. Hanya dengan bertemu susah payah tapi dengan 3 kali pelajaran udah langsung terusir. Nah yang akhirnya apa? Nanti
teman-teman kalau lihat googling tentang Nabi Khidir, banyak cerita-cerita yang aneh-anehnya. Ya, kalau versi yang terlalu mengeluh-elukan Nabi Khidir, ya dianggap ya Nabi Khidir nabi yang penjaga lautan sampai akhir zaman. Jadi kalau di tengah laut terjadi badai, ya udah panggil ya Khidir, ya Khidir. Nah, ada pemahaman masyarakat awam yang menganggap Nabi Khidir inilah nanti nabi yang akan memberikan banyak pertolongan di tengah lautan. Tapi kalau lihat di googling cerita tentang Nabi Khidir, ini banyak yang dibuat distorsi, ya kayak nanti nggak hanya persaingan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ada lagi, karena saya sudah coba untuk Google terlebih dahulu, pengen tahu sih Google ngomong apa sih ya tentang Nabi Khidir. Sampai ada ya satu cerita yang dinukil di Google itu kalau Nabi Khidir nanti bersaing dengan Zulkarnain. Nah, hal-hal yang seperti inilah kita perlu bersikap bijak dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Karena Allah menurunkan kisah Nabi Khidir memang membuat Bani Israel makin kesel sama Rasulullah. Yang ditanya cuma satu, dianggap pertanyaan itu, mohon maaf, maksud saya bukan satu, ya ditanya hanya beberapa soal, tapi ternyata Allah memberikan ayat untuk menjawab banyak soal dan bahkan misteri-misteri yang membuat semakin kagum kepada Rasulullah SAW. Ya karena seperti yang kita sudah pelajari, kita sudah pernah ceritakan, Nabi Khidir kan adanya dalam surat Al-Kahfi, di mana surat Al-Kahfi itu diturunkan karena Bani Israel menantang Rasul tentang 3 pertanyaan, 2 kisah, ya itu kisahnya misteri Bani Israel yang mereka menganggap kalau Nabi Muhammad SAW mengaku nabi, kira-kira ditantang. Dia tahu nggak cerita tentang misteri yang mengagumkan di kalangan Bani Israel? Apa saja itu? Yang kisah mereka ditanya, Nabi Muhammad ditanya pertama kan pemuda yang bersembunyi di dalam goa. Nah, terus yang kedua kisah seorang nabi yang disebut di dalam Taurat 1 kali, tapi dia sudah keliling dunia. Terus yang ketiga kan Nabi Muhammad ditanya tentang roh. Jawabannya apa? Karena dulu nabi-nabi kalau ditanya tentang roh, jawabannya semua sama. Kira-kira Nabi Muhammad itu kalau ditanya tentang ruh, jawabannya idem nggak dengan para nabi? Dia kan orang-orang Bani Israel berpikir dengan pertanyaan ini, moga-moga Nabi Muhammad nggak bisa jawab gitu loh. Atau salah jawab. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan skenario. Kamu bertanya hanya dengan 3 pertanyaan, tapi Allah sudah mempersiapkan banyak jawaban yang kamu akan banyak mengambil hikmah. Kalau pemuda yang bersembunyi di dalam goa, ya turunlah kan kisah ya pemuda Kahfi yang lengkap ya di awal surat Al-Kahfi. Kemudian cerita tentang nabi yang sudah keliling dunia ya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi adalah Zulkarnain. Kan begitu. Dan Allah nggak hanya menceritakan tentang Zulkarnain aja, tapi Allah pun juga menyisipi di dalam surat Al-Kahfi ini ya cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya juga ya cerita yang perumpamaan 2 orang yang memiliki kebun ya bahkan nggak hanya sekedar menyebut tentang Zulkarnain, bahkan bagaimanakah proses dan tempat-tempat yang dijumpai oleh Zulkarnain itu lengkap disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti ada misteri yang kamu sendiri nggak bisa tahu ya, tapi Nabi Muhammad udah dikasih tahu TKP-nya.
ya ketika Zulkarnain bertemu dengan dua gunung kembar yang diberikan tembok pembatas oleh Zulkarnain berupa besi-besi panas. Lalu dipanaskan besi tersebut dan dituangkan tembaga. Kenapa? Karena besi ini untuk membendung Ya'juj dan Ma'juj, ya, yang pada saat itu membuat kerusakan. Nah, orang-orang Bani Israel nggak tahu kalau sampai sedahsyat itu kok Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan misteri, menjawab misteri mereka dan menambah misteri yang lebih mengagumkan. Karena nanti Ya'juj dan Ma'juj ya akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Otomatis ya mereka dengan melihat dan membaca ya surat Al-Kahfi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad makin kesel karena semakin membuat Nabi Muhammad itu lebih hebat ya, lebih mulia ya daripada Bani Israel. Termasuk kisah Nabi Khidir yang mereka nggak tanya, loh kok malah diberikan ceritanya. Ya, karena berkaitan dengan nabi mereka yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, kenapa ya diberi nama dengan Khidir? Kalau di dalam hadis Nabi, kalau di Al-Quran kan nggak ada tertulis Nabi Khidirnya, ya nggak ada tertulis Nabi Khidirnya. Tapi kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi nama Khidir? Dari hadis riwayat Bukhari, Abi Hurairah radhiallahu an menyebutkan Sumiyal Khidra ya diberi nama Khidir, ada yang bilang Khadir ya karena apa? Dia duduk di atas pakaian yang berwarna putih kalau lagi diem. Tapi kalau dia bergerak, tertiup angin, warna putihnya itu berubah seakan-akan seperti berwarna hijau. Ya, jadi kan ya kita kan juga ada model kayak begitu ya, bahan yang kayaknya sih kalau pas kena cahaya atau kenapa jadi berubah. Gitu. Nah, jadi diberi nama Khidir karena memang dia pakai baju putih tapi keren bener. Ya begitu bergerak ya seperti berwarna kehijau-hijauan khadra. Inilah yang diberi nama dengan Khidir. Dan Nabi Khidir yang dimaksud di hadis Rasul ini memang Nabi Khidir yang ada di dalam Al-Quran. Ya, orang-orang Bani Israel nggak mau menganggap kalau Nabi Khidir yang diceritakan oleh hadis Rasulullah itulah yang ketemu sama Nabi Musa. Enggak, karena dia gengsi. Ya, sedangkan Rasulullah SAW menjelaskan secara detail. Bahkan ini hadisnya di hadis riwayat Bukhari yang tidak bisa diragukan kesahihannya. Ketika Rasulullah SAW bersabda ya saat Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang Nabi Khidir yang di dalam hadis Nabi yang bertemu dengan Nabi Musa, yaitu kisahnya yang ada dalam surat Al-Kahfi. Karena Nabi Musa berada di tengah-tengah Bani Israel, ya tiba-tiba ada yang kayak ngeledek Nabi Musa gitu. Ya, apakah ada orang yang lebih pandai dari Nabi Musa? Adakah orang yang lebih sabar dari Nabi Musa? Dalam periwayatan Asbabun Nuzul yang lain. Kenapa sampai ada yang komen kayak begitu? Ya karena kita tahu dari sebelumnya kan kalau Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan di detik-detik mereka sudah tidak tahu lagi mau kemana, yaitu air laut ya Laut Merah dengan tongkatnya Nabi Musa terbelah kan menjadi daratan yang mereka seberangi ya sampai mereka menyeberangi Laut Merah sudah meninggalkan Mesir, diminta untuk menuju ke Palestina, cerita kita yang lalu. Tapi bagaimana nih ternyata banyak hal-hal yang membuat Nabi Musa itu ngurut dada di tempat singgah antara Mesir sama Palestina. Ya, ketika Allah menyuruh Nabi Musa bersama dengan kaumnya masuk ke Palestina, kan mereka nggak mau tuh, mereka ngeyel sampai mereka akhirnya 40 tahun
dibuat nyasar di situ, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Tapi Allah sayang, Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah kasih makan, mana wasalwa, Allah kasih minum, 12 mata air, segala macam. Ya, Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Sampai suatu hari kan mereka minta Nabi Musa agar berkomunikasi kepada Allah, agar bisa melihat Allah. Naikkan Nabi Musa ke Gunung Sinai. Gimana nggak kesel Nabi Musa? Udah naik ke Gunung Sinai, kok mereka yang ada di bawah malah menyembah patung anak sapi yang dibuat dengan tangan mereka sendiri atas ulahnya provokasi Samiri itu. Wajar dong Nabi Musa kan akhirnya emosi. Sampai di Al-Quran kan, di surat Toha, Nabi Musa tarik jenggotnya Nabi Harun. Nabi Musa tarik kepalanya Nabi Harun. Sampai Nabi Harun kan bilang, la ta'khud bilihati wala birosi. Aduh saudaraku, jangan dong ditarik jenggotku, ditarik kepalaku, ini bukan salahku. Nah, ketika Nabi Musa marah seperti itu, apalagi Allah turunkan hukuman kepada mereka yang menyembah patung anak sapi. Apa taubatnya? Faqtulu anfusakum. Surat Al-Baqarah kan, disuruh bunuh diri. Emosinya Nabi Musa pada saat itu menghadapi orang-orang Bani Israel, belum lagi kisah yang sapi Baqarah ya, sapi betina. Nabi Musa dalam kondisi yang berusaha untuk sesabar-sabarnya dengan Bani Israel yang ngeyel kayak begitu, padahal udah langsung dalam bimbingan Allah, ada yang nyeletuk. Emangnya ya ada nggak sih yang lebih pandai dari Nabi Musa? Ya, dalam periwayatan asbabun nuzul yang lain, ada nggak sih orang yang lebih sabar dari Nabi Musa? Ya, Nabi Musa kan termotivasi ya, tersulut emosinya dengan mengatakan nggak ada yang lebih pandai di dunia ini, nggak ada yang lebih sabar di dunia ini. Ya, tapi ternyata Allah tegur Nabi Musa. Kamu ngaku-ngaku yang paling pandai, kamu ngaku-ngaku yang paling sabar. Coba buktikan pengakuan kamu. Betul nggak kamu orang yang paling tahu, paling berilmu, yang paling sabar? Ya, di mana Allah menyuruh untuk bertemu dengan seorang hamba Allah yang nanti pertemuannya itu mengagumkan, ya. Nah, karena Allah menyebutkan ya di dalam surat Al-Kahfi kan nggak tersebut namanya. Tapi kalau di hadis Rasulullah SAW disebutkan kalau diminta bertemu dengan nama Khidir ya. Kalau kita kan bahasa Indonesia Khidir. Akhirnya Nabi Musa menanyakan, gimana caranya bisa ketemu? Nah, pertemuannya juga sesuatu yang mengagumkan. Diceritakan lengkap penjelasannya oleh Rasulullah SAW. Kamu bawa ikan, nanti ikan ini akan menjadi tanda-tanda keajaiban. Jadi kalau kita ke Mesir itu, di pasar tradisional Mesir itu ada ikan sebelah, beda dengan ikan sebelah laut ya, karena kan kalau ikan sebelah laut dia matanya memang gepeng gitu kan, ya, dua ya, kayak di filet ya, yang sebelah itu jadi dua, terus adanya kan di pasir. Tapi kalau ikan yang di Mesir yang mereka nama dengan samak Musa, ikannya Nabi Musa, yaitu ikannya sebelah itu bukan di filet tapi mau udah hilang ya, karena dalam kisahnya yang disampaikan ya versi rakyat Mesir itu ya karena udah dimakan oleh Nabi Musa. Kalau dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, memang ikan ini menjadi sebuah keajaiban. Ya, sebuah keajaiban yang menandakan itulah tempat Nabi Musa. Jadi, ikan itu jadi bekal Nabi Musa yang dibawa oleh muridnya sampai di satu tempat. Nabi Musa lagi tidur, itu ikan tiba-tiba hidup dan lompat. Gimana cara lompatnya? Nah, cara lompatnya itu menarik banget ya, karena cara melompatnya itu ada lagi nanti di hadis yang lain ya, cara lompatnya itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ikan itu lompat bersama juga seperti air berupa terowongan yang
menyebabkan ikan itu bisa sampai ke lautan. Muridnya Nabi Musa melihat itu, tapi dibuat lupa sama setan. Begitu jauh, baru dia tuh diceritakan. Akhirnya apa? Nabi Musa mengatakan itu dia tempat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ini versi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan lihat versi Al-Quran. Ya, karena Rasulullah SAW hanya menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dari ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-83. Ya, dimulai di ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa, ya, wa idh qala Musa li fatahu, sampai Nabi Musa bilang kepada muridnya, la abrah, saya pokoknya nggak akan berhenti, nggak ada kata males, nggak ada kata selesai, nggak. Pokoknya dia akan terus nggak pernah berhenti untuk mencari tempat bertemunya dengan Nabi Khidir. Ya, dan pertemuan itu ya disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau versi Al-Quran lebih disebutkan secara jelas TKP-nya, yaitu 2 pertemuan ya laut ya, yang nanti di sana kamu akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena dalam legenda hadis dan Al-Quran bercerita tentang ini, itulah nanti di pertemuan antara Sungai Nil bertemu dengan Laut Tengah. Disitulah tempat bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa udah bilang untuk menuntut ilmu, membuktikan kalau dia haus terhadap kebaikan, ya, terhadap informasi baru, nggak pernah berhenti. Ya, karena sebab ya tadi ya Nabi Musa ditegur sama Allah sombong, menganggap yang paling sabar dan yang paling berilmu. Nah, kemudian jangan lupa kalau tempat ini ya Nabi ketemu dengan Nabi Khidir, ya Nabi Khidir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah. Jadi kalau di ayat yang ke-65 surat Al-Kahfi, Allah sudah menyebutkan kalau fawajada abdan min ibadina, Nabi Khidir adalah salah satu dari hamba-hamba Allah yang memang sudah dianugerahkan mukjizat ya sebagai ilmu yang nanti akan diajarkan kepada Nabi Musa. Ya, siapa yang memberikan ilmu kepada Nabi Khidir itu? Allah yang menyebutkan di ayat ke-65, atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ya Nabi Khidir udah disebutkan dari awal kalau dia adalah hambanya Allah. Terus yang kedua, dia memang punya kelebihan ilmu sebagai mukjizat. Ya, nanti peristiwa pertama, kedua, dan ketiga, jangan lupa kenapa Nabi Khidir melakukan ini dan itu, karena Nabi Khidir sudah dianugerahkan ilmu sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kehebatan Nabi Khidir tolong jangan dijadikan sebagai sihir. Ya, nanti dikultuskan. Semua adalah mukjizat. Kita bedakan antara mukjizat kan dengan sihir. Kalau sihir itu datangnya dari setan dan bisa diulangi kembali dan bisa diwarisi. Tapi kalau mukjizat ya Nabi Khidir dari Allah dan tidak bisa terulang kejadiannya dan nggak bisa diwarisi ilmu mukjizatnya itu ya, karena ini adalah mukjizat. Nah, itu disebutkan tentang Nabi Khidir. Allah juga menginginkan nih nanti karena Nabi Musa diminta untuk belajar, berarti di sini ada pelajaran tentang adab berilmu.
Yang namanya berilmu harus ketemu dengan gurunya. Ya, kalau sekarang pandemi kan mengajarkan kita, yang penting ketemu, bisa komunikasi, nggak cuman satu arah. Kan kadang ketemu sih di mana, di YouTube, ketemu sih ya di yang sifatnya satu arah ya di televisi, yang nggak bisa. Kalau yang disebut dengan bertemu, talaki, ya, iltiqa itu, ya bertemu yang bisa berkomunikasi. Ada yang tidak paham, langsung ditanyakan. Ada yang salah, langsung bisa dikonfirmasi. Nah, inilah Allah menyuruh adab berilmu. Nanti cerita tentang Nabi Khidir. Harus ketemu dengan guru agar bisa mengkonfirmasi pelajaran yang diberikan, yang kurang, yang salah, yang perlu dilengkapi, ini bisa dilakukan dan tanpa mengenal lelah. Kalau akademik boleh ya, paling cuman tingkat tertinggi ya doktor ya, tapi dalam belajar agama tidak ada akhir tingkat tertinggi, enggak ada madal hayah. Rasul aja diajarkan ilmu oleh malaikat Jibril baru selesai 9 hari menjelang kematiannya, yaitu turunnya ayat yang paling terakhir, kan surat Al-Baqarah ayat 281, ayat closing tentang kematian Rasul. Kalau surat Al-Maidah ayat ketiga, ini ayat hukum yang terakhir, menandakan syariat udah selesai, dan dia diturunkan di Haji Wada, berarti masih 81 hari lagi Rasulullah hidup. Tapi surat Al-Baqarah ayat 281 pertemuan terakhir mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril. Nah, itu Rasul aja yang dibimbing langsung sama malaikat 9 hari menjelang wafat baru selesai karena udah sakit parah. Nah, kita ya nggak pernah tahu kapan mati. Pokoknya selama masih ada kesempatan, belajar itu tidak pernah ada selesainya. Nah, kemudian nih ya di ayat yang ke-61 sampai 64 Allah menceritakan majelis ilmu itu tempat yang begitu banyak rahmatnya Allah. Ya, kalau untuk Nabi Musa dengan Nabi Khidir, keajaiban tadi, 2 lautan bertemu, nanti akhirnya menjadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan dalam surat Ar-Rahman. Marojal bahroini yaltaqiyan, 2 lautan bertemu tapi nggak bersatu. Nah, itu salah satu dari hikmah kenapa dipertemukan 2 lautan di tempatnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, air laut dengan air sungai. Karena menjadi ya tanda-tanda kekuasaan Allah bertemu tapi tidak bercampur. Ya, juga keajaiban ikannya, ya, itu untuk Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad, walaupun bukan Nabi, ya, tapi majelis ilmu menjadi sebuah keajaiban karena disebut oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga. Bersama dalam majelis ilmu ada para malaikat yang safaratil kiramil baroroh, menebar kebaikan. Ini untuk umat Nabi Muhammad yang mau cuman nyimak doang, cuman sekedar duduk aja, ya nggak nawaitu sih, tapi karena sekedar singgah ya pas di dalam masjid ada taklim ya sambil duduk sambil dengerin, itu pun mendapatkan fadilah dari majelis ilmu. Nah, ini untuk umat Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di ayat yang ke-63 Allah mengingatkan, bukankah setan itu paling takut sama orang yang berilmu dibanding 1000 abid orang yang beribadah. Jadi semakin kita banyak taklimnya, semakin membuat setan harus makin belajar untuk mendekati kita. Ya, karena menghadapi orang yang berilmu, setan pun harus semakin tangguh ya untuk menerobos ilmu kita. Nah, karena ketika Nabi Musa mengamanahkan kepada muridnya bukan mau menutupi keajaiban pesannya Nabi Musa, tapi tadi di dalam Al-Quran, di ayat yang ke-63, memang ma'ansanihu illa syaiton. Saya nggak lupa kecuali gara-gara ya setan lah yang membuat lupa. Nah,
hadis riwayat Muslim tadi ya, keajaiban dalam tempat pertemuan untuk Nabi Musa dan Nabi Khidir ya memang mukjizat. Kalau kita kan jatuhnya adalah fadilah. Nah, kalau Nabi Musa itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Musa diminta untuk membawa seekor ikan di dalam keranjang yang terbuat dari daun kurma. Jadi ikan ini sebagai bekal ya untuk dimakan. Berjalan kaki sepanjang sungai Nil sampai ya dia bertemu dengan dua lautan. Yang di sana ada batu besar. Keduanya pun tertidur lelap, tapi salah satu yaitu muridnya Nabi Musa ngelihat ya ikan yang tadinya di dalam keranjang tiba-tiba keluar sendiri. Bersamaan dengan keluarnya ikan, gimana caranya? Allah menahan air yang dilalui ikan tersebut seperti terowongan. Kan jadi kalau kita bikin animasi keren banget gitu loh. Dari keranjang, tempat bekal, tau-taunya dia hidup, lompat, bersama dengan lompat langsung air laut itu menyambar ikan dan menyambutnya ya seperti terowongan, membuat ikan itu pun masuk ke dalam air karena samak Musa itu bukan ikan asin ya, tapi ikan tawar, ikan sungai ya, dan ikan itu pun menempuh jalannya di lautan. Nah ini hal yang disebutkan secara detail dalam masalah fadilah ya, kenapa Allah mengajarkan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir untuk belajar tentang ilmu pengetahuan yang tidak pernah ada batasannya. Nah, sekarang konten ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa ya dari Nabi Khidir. Setiap konten ilmu kamu harus pahami. Kalau pada saat ingin mendapatkan konten ilmu, maklum dong ada kalanya sebuah kesepakatan. Nah, misalnya nih, ya di ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-70. Allah menceritakan sebelum Nabi Musa diperbolehkan belajar kepada Nabi Khidir, kan Nabi Khidir udah buat akad ya perjanjian, ikrar perjanjian. Yaitu apa? Ya, dia mengatakan kalau ya Nabi Musa itu ya tidak boleh bertanya. Ini di ayat yang ke-70 ya. Fa ini taba'tani, kalau kamu kepengen ngikuti aku, falatas almi, jangan nanya-nanya ya. Udah, kamu tuh cuma dikasih satu mulut, dikasih dua mata, dua telinga, banyak melihat, banyak mendengar, tapi tahan-tahan nih mulut kamu. Nabi Musa kan deal, oke deal, yang penting deal. Kalau udah deal berarti harus siap dengan konsekuensinya. Saya tuh menghargailah ketika memang ada kebijakan satu majelis ilmu yang secara online ini ustadznya misalnya minta harus open kamera ya, open kamera ya, adab berilmu kan saya juga pernah hadir kan begitu ya, harus open kamera, di mute speakernya ya. Kalau memang kebijakannya seperti itu dan kita yang memang sebagai peserta deal dengan kebijakan tersebut ya kita harus komitmen. Tapi ketika panitia bertanya kepada saya, Ibu gimana Bu? Ya ada ustadz yang seperti itu. Saya paham karena saya juga punya teman-teman yang suka berdiskusi, ya terutama ustadz-ustadz yang nyuruh open kamera itu karena memang mereka nggak bisa ngomong. Saya kayak saya punya teman, gimana saya mau bisa ngomong ngajar kagak ngelihat muridnya. Ya, yang cuma ngomong sama laptop udah kayak orang sedeng. Ada orang-orang yang memang secara emosional mati gaya kalau nggak ngelihat wajah orang dan respon orang. Tapi karena saya juga menjadi murid dan saya juga menjadi peserta, saya paham banget yang namanya perempuan. Ada kalanya pada saat online di rumah, dia bukannya nggak menghormati saat majelis ilmu yang mungkin
ya dia sedang tidak siap membuka kamera karena ada anaknya, ada suaminya, dan mungkin dia harus nggak ada anak, nggak ada suami, tapi mungkin dia harus bebenah rumah. Karena saya sendiri pernah sebagai peserta, saya pun juga sebagai murid, ya, dan tahu banget deh kalau harus buka kamera itu kita benar-benar harus dalam kondisi ready kan. Nah, karena saya pernah mengalami seperti itu, kalau saya pribadi sih, ya kayak di teman-teman di sini, kalau saya pribadi sih, saya no problem. Ya, yang mau buka kamera, yang nggak buka kamera, ya saya menghargai bukan karena berniat untuk tidak beradab dalam thalabul ilmu. Ya, karena memang bagi saya sih masih alhamdulillah ya kan, dengan pandemi ini bisa ngaji gitu kan. Ya, ada yang mungkin sambil netain anak, mungkin ada yang sambil ngelonin suami kan gitu kan. Kenapa? Ini dengerinnya berdua nih Bu, maaf ya Bu, no problem. Jadi kalau saya pribadi no problem. Nah, namun saya bilang sama teman-teman, nah kalau kalian memang hadir dalam majelis ilmu dan sudah ada kesepakatan itu dengan ustadznya, ya hargai. Kalau memang nggak sanggup, ya mohon izin dengan berbagai macam kekurangan ya dan segala kendala-kendala kita. Yang penting memang harus ada ikrar, ada akad yang disepakati. Jadi ada adab-adab yang disepakati. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang adab ilmu, karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Dia hanya bisa masuk ke dalam hati nurani yang memang seperti kaca, sejernih cermin, ya bisa masuk. Tapi kalau dia hatinya kotor, penuh dengan noda kemaksiatan, ya otomatis bisa jadi ilmu itu nggak meresap ke dalam hati. Nah, Nabi Musa dengan Nabi Khidir setelah ujiannya untuk hadir dalam majelis ilmu, untuk belajar, ya sudah oke, ya sudah terbukti, ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Khidir, lalu ada komitmen untuk tidak banyak ngomentar, tapi cukup mengamati juga udah deal, udah oke. Nah, Allah mengajarkan sekarang, kamu perhatikan dalam konten ilmu yang dipelajari. Nah, ada 3, kenapa ada 3? Ya karena Nabi Musa sudah komitmen nggak komen. Ternyata di kali yang pertama, di ayat yang ke-71, ya, saat Nabi Khidir dengan Nabi Musa melihat as-safinah, perahu nelayan. Tiba-tiba kan sama Nabi Khidir dibolongin. Nabi Musa melihat kalau Nabi Khidir melobangi perahu, otomatis kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang Nabi Musa, ya, yang biasanya tentang kebaikan, maslahat dan mudorot, ya itu sebuah mudorot. Dan wajar kan Nabi Musa komen, ya kenapa ya kamu kok melakukan hal yang seperti ini, merusak, ya ini kan milik nelayan yang digunakan untuk mencari nafkah. Udah, Nabi Khidir mah nggak pakai menjelaskan pada saat itu, karena memang yang diminta oleh Nabi Khidir cuman mengamati. Amati dulu, jangan komen. Ujiannya cuma 1, jangan komen. Tapi Nabi Musa udah komen. Tuh kan, ya innaka lan tastati' ma'iya sabra. Nggak sabar kan? Nah, udah langsung kan Nabi Musa, wala tu'akhidni, please jangan dihukum dong. Kenapa? Bima nasitu, namanya juga manusia kan lupa. Kalau lupa kan nggak dosa kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, fantalaqo ayat 74, sampai dia bertemu ya dengan seorang anak. Tiba-tiba dibunuh. Nabi Musa lupa. Ujiannya sekarang itu bukan diajarkan oleh Nabi Khidir kenapa dibunuh, kenapa dirusak perahunya, tapi ujian kesabaran yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Bisa nggak kamu nggak komen? Nabi Musa lupa komen kan, astagfirullahaladzim, akotal tanapsan zakiyah, kamu kok membunuh seorang anak yang tidak berdosa.
Ya, Nabi udah gitu ngejas lagi. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang munkar. Udah, ya Nabi Khidir cuman mengingatkan, nggak perlu menjelaskan kontennya terlebih dahulu, tapi mengingatkan adabnya. Tuh kan, ya, alam akul laka innaka lan tastati ma'iya sabra. Nggak sabar kan? Udah, langsung ya apa kata Nabi Musa? Karena ini komitmennya. Ya, Nabi Musa lupa dengan komitmen itu. Karena ini bukan bab Nabi Khidir mau mengajarkan tentang ilmunya, tapi Nabi Khidir ingin mengajarkan tentang bagaimana kamu di awal komitmen enggak dengan adab yang sudah disepakati. Nah, akhirnya kan yang kedua, Nabi Musa bilang di ayat ke-76, In sa'altuka an syai', kalau aku bertanya lagi terhadap sesuatu ba'daha setelah ini, fala tusahibni. Udah, nggak usah lagi engkau mengajarkan aku. Berarti udah selesai pertemuan kita. Udah, itu udah komitmen. Nabi Musa udah ingat. Pertama kan, oh my God, lupa. Namanya juga lupa, nggak dosa. Lupa lagi yang kedua. Udah deh, kalau kali yang ketiga masih nanya, udah ya kita ya selesai, hanya sampai di sini, finish the end. Bener, udah komitmen sendiri, dia pun mengingkari sendiri. Di ayat yang ke-77. Ya, ketika membangun gubuk yang hampir runtuh, setelah selesai dia komen, aduh enak banget lah kalau kita minta upah. Udah langsung apa kata Nabi Khidir di ayat ke-78, hadza firaqu baini wa bainak. Ya, baini wa bainik ya. Ini adalah perpisahan antara aku dengan engkau. Ya, berarti apa? Kamu jangan ngaku sabar. Baru 3 kali komitmen, ya 3 kali dilanggar. Padahal yang namanya manusia memang tempatnya salah, tapi kalau kamu ingat dengan komitmen, ingat dengan janji, kesalahan itu hanya dimaafkan, tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, kemudian baru deh Allah menyuruh kita, ayo nih belajar kenapa Nabi Musa suka menjas dengan sudut pandangnya. Ya, karena bisa jadi sudut pandang kita berbeda dengan sudut pandang orang. Jadi jangan langsung suka komen sesuatu yang terjadi dengan kacamata kita. Kita harus bijak dengan kacamata orang lain. Dan Nabi Khidir mengajarkan kenapa dia melakukan ini dan itu bukan alasan ya sebabnya, tapi siapa ya yang yang menyuruh Nabi Khidir untuk melakukan semua itu. Di ayat yang ke-70, kasus yang pertama yang tadi membolongi perahu, ya jawabannya Nabi Khidir di ayat ke-79. Ya, apa kata Nabi Khidir? Kamu mau tahu kenapa aku melobangi perahu? Walaupun aku tahu kalau perahu itu adalah alat untuk dijadikan nafkah. Ya, bukan itu yang menjadi alasan kita. Tapi Nabi Khidir ingin mengajarkan kalau dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, lihatlah ya dasar pokok ya penyebab dia melakukan itu. Nah, kalau di ayat yang ke-79, Nabi Khidir kenapa membolongi perahu? Apa kata Nabi Khidir? Jadi ayat yang ke-79. Fa'aradtu. Jadi Allah bersengaja. Nih, wahai Khidir, ini ada kasus kayak begini. Kira-kira kamu diminta oleh Allah, bagaimanakah kamu memberikan solusi terhadap kasus ini? Dan Nabi Khidir ya sudah deal sama Allah, kalau ada kasus ini maka dia akan berijtihad. Dan Nabi Khidir jujur mengatakan kepada Nabi Musa, fa'aradtu, aku yang menginginkan. Jadi atas kasus ini Allah menyuruhku untuk berijtihad. Jadi ada kalanya seorang guru membuat kebijakan seperti ini bukan sekedar
kenapa begini, kenapa begitu, tapi inilah untuk mengajarkan bolehnya ada ijtihad. Yang namanya ijtihad ya bisa jadi antara satu orang dengan orang lain sudut pandang yang berbeda. Dan Nabi Musa diajarkan oleh Allah dengan peristiwa Nabi Khidir, ada kalanya kamu harus menghargai ketika seseorang diminta memberikan pendapat dan dia mengambil ijtihad itu. Ya, fa'aratu, saya menginginkan maslahat ya akan lebih banyak walaupun ada mudorot yang lebih kecil pada saat itu. Membolongi mudorot, tapi untuk menghadirkan maslahat yang lebih besar. Ini kan jadi usul fikih. Sedangkan yang membunuh anak kecil, perhatikan jawaban Nabi Khidir. Nabi Khidir jangan kita hanya melihat alasannya, ya sebab kenapa begini, tapi lihatlah kunci jawaban. Nabi Khidir melakukan itu karena apa? Ya di ayat yang ke-80 sampai 81. Wa amal gulam. Ya anak ini memang ya dia dia dibunuh ya karena dia nanti kalau dewasa akan menjadi ukuk ya anak yang durhaka. Nah Nabi Khidir tahu semua itu karena memang sekali lagi Nabi Khidir kan utusannya Allah untuk mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi Khidir memiliki keputusan untuk membunuh anak tersebut? Lihat di ayat yang ke-81-nya. Fa'arodna. Ini bukan keputusan Nabi Khidir. Fa'arodna. Ini keputusan bersama. Jadi Nabi Khidir udah diajarin sama Allah, nanti akan ada satu kasus seorang anak Abu bunuh. Kenapa anak ini dibunuh? Ya karena ya sudah kesepakatan bersama antara Allah dengan malaikat Israel dengan kedua orang tua ini lebih senang digantikan dengan anak nanti yang lebih berbakti dan semua sudah deal. Hanya Nabi Khidir sebagai perantara aja, mediator aja untuk mengajarkan kepada Nabi Musa. Karena kamu udah ngejas duluan, kamu itu sudah langsung komen. Padahal bab kamu adalah belajar, diam dulu, amati dulu. Jadi Nabi Khidir melakukan ini bukan karena keputusan Nabi Khidir, bukan ijtihad Nabi Khidir. Kok membunuh, memangnya Nabi Khidir paling tahu? Bukan Nabi Khidir paling tahu. Fa'arodna. Nabi Khidir mau udah diajarin sama Allah. Ya, ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Ya, antara Allah ya dengan malaikat maut ya dengan kedua orang tuanya. Udah deal. Nah, Nabi Musa aja yang nggak sabaran. Dan kita kadang udah suuzon duluan, udah takut duluan. Aduh, gimana ya nyeritainnya? Ceritakan kepada anak kita. Ya jangan lupa Nabi Khidir ini hadir sebagai nabi untuk menguji kesabaran Nabi Musa. Tapi apa yang dilakukan Nabi Khidir udah by skenario Allah. Kalau melobangi itu memang Allah menyuruh apa ijtihad kamu. Ya, tapi kalau membunuh itu bukan ijtihad Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir hanya sebagai mediator. Allah sudah memberikan titah atas kesepakatan bersama dengan malaikat maut dan juga kedua orang tua. Nah, kemudian ya, sedangkan yang kasusnya minta upah lalu dilarang ya karena komentar ya. Ya, apa jawaban Nabi Khidir di ayat ke-82? Ya, ini semua fa'aroda rabbuka. Nah, itu kan ya di ayat ke-82. Ini murni. Wah, ada yang lagi bebenah. Ini murni atas keinginan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berjanji namanya anak yatim disayang sama Allah, hartanya akan dilindungi oleh Allah. Dan Nabi Khidir diminta untuk memperbaiki, bukan ijtihad Nabi Khidir, murni fa'aroda rabbuka. Itu adalah ide dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Yang kita lihat nggak sekedar kenapa-kenapanya, tapi siapakah yang memberikan kunci jawaban atas ya masalah tersebut. Ternyata 3 kasus ada kalanya itu kita diminta sami'na wa atokna dari Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya ya kita memang sami'na wa atoknya tidak hanya kepada Allah, tapi sami'na wa atokna atas keputusan bersama. Tapi ada kalanya karena ijtihad sendiri mempertimbangkan mana yang maslahat dan mudarat. Inilah yang diajarkan di kisah Nabi Khidir. Tapi jangan lupa, manusia memang tempat salah. Tapi jangan merasa lupa dan tempat salah itu berarti dimaklumi. Enggak, kesalahan dimaafkan, hanya diberi kesempatan 3 kali saja. Kalau udah lebih dari 3 kali berarti memang kamu karakter berbuat salah. Sedangkan cerita-cerita palsu nih yang saya kumpulkan hanya judul-judulnya aja, nanti teman-teman bisa diperkaya dengan googling ya. Kalau Bani Israel sampai menolak kalau kisah yang diceritakan sama Rasul ini bukan Nabi Musa yang kita loh, bukan Nabi Musa yang bersama Fir'aun, itu Nabi Musa lain, entah tuh Muhammad, itu sampai mereka nggak mau ya. Bahkan orang Bani Israel nggak mau asal usul Nabi Khidir itu dikaitkan dengan Bani Israel karena dianggap Nabi Khidir ini menjatuhkan Nabi Musa KO ya 3 kali ya, dan Nabi Khidir dianggap penjaga lautan. Nah terakhir untuk orang yang berilmu ya, sekali lagi untuk Nabi Muhammad siapapun kapanpun dimanapun selama belajar meraih ilmu ini akan diberikan keutamaan ya. Ya Allah dan para malaikat di langit, ikan di lautan semua bersalawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas azan saya tutup dulu ya Mbak Mela ya. Ya, siap-siap Ustazah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itulah Mbak Mela yang bisa saya sampaikan ya, kisah tentang Nabi Khidir alaihi salam. Baik. Terima kasih Ustazah atas pemaparan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Selanjutnya, Ibu-ibu memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung atau melalui kolom chat yang nanti mungkin akan saya bantu bacakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Zafira silakan. Ustazah izin bertanya di luar materi boleh, Bu? Ya, monggo. Gimana Mbak Liva, boleh? Boleh, Bu? Boleh, silakan Mbak Zafira. Oke, terima kasih. Di surah An-Nisa ayat 23,
artinya yang diantaranya wanita yang haram untuk dinikahi yaitu dua perempuan bersaudara, yaitu adik kakak. Begitu maksudnya ya, Bu? Oh, udah pertanyaan itu. Masih? Oh, ya saya dengarkan dulu. Nggih, matur suwun. Jika ada dua perempuan yang dinikahi, adik kakak ini satu suami, kan ini di dalam Al-Quran diharamkan ya, Bu. Tapi ini pernikahannya sudah terjadi dan kakak adik itu sama-sama memiliki anak laki-laki. Yang adiknya dinikahi dulu, terus menikahi kakaknya. Karena ini sudah berlangsung bertahun-tahun, itu hukumnya dalam Islam itu bagaimana, Ustaz ya? Terima kasih. Terima kasih Ya, Mbak Zafira. sama-sama. Gimana Bu Nur Hamidah? Langsung dijawab ya? Langsung Ya aja, kalau apa-apa. mau disambung-sambungkan dengan materi sih nyambung aja, karena kan kita lagi belajar tentang luasnya ilmu, ya kan Mbak Lipa ya? Kan begitu. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23 memang berkaitan dengan hak prerogatif Allah siapakah yang boleh menikah. Sebab awalnya kan hubungan laki-laki dan perempuan itu diharamkan kecuali hanya dengan ijab kabul atas nama Allah. Ya, dengan ijab kabul atas nama Allah disaksikan oleh dua orang saksi, dilakukan ijab oleh ayah, diterima oleh suami, maka setelah itu menjadi halal. Nah, berarti wanita-wanita yang dihalalkan untuk dinikahi atas nama Allah adalah hak prerogatif Allah. Nah, salah satunya adalah saudara kandung, ya. Jadi saudara kandung atau dua wanita saudara sekandung atau dua wanita saudara seayah atau dua wanita saudara seibu. Pokoknya dua wanita ini masih kakak beradik. Itu diharamkan untuk dinikahi jika dalam satu keluarga, dalam satu waktu keluarga, ya. Jadi dia poligami dengan dua istri atau salah satunya adalah mohon maaf, jadi menikah dengan poligami, mau dua, mau tiga, mau empat, pokoknya salah satu dari corak poligaminya ya dua wanita ini adalah saudara kandung. Nah, kalau memang dipoligami secara bersamaan itu nggak boleh. Kapankah dia boleh? Kalau ada istilahnya turun ranjang. Misalnya nikah dulu sama kakaknya, ternyata cerai misalnya, ya. Pagi nikah sama kakaknya, malam ternyata terjadi keributan, terjadi perceraian. Besoknya nikah sama adiknya, ya kagak apa-apa. Ya, kalau memang sudah ada perceraian, istilahnya kita turun ranjang. Kalau tadinya nikahin kakak, terus nikahin adik, berarti kan turun ranjang. Kalau tadinya nikahin adik, terus nikahin kakak, naik ranjang ya. Kali gitu. Dapat ranjang lagi kayaknya. Nggak apa-apa Bu Zafira. Jadi kasusnya dinikahkan secara bersamaan poligami atau dengan istilah turun ranjang. Ini masih dua-duanya masih, Bu Ustazah. Berarti poligami. Poligami kakak adik. Iya. Itu masih Jadi satu suami. Ini suaminya ini termasuk orang yang suka menikah. Jadi istri yang pertama itu adiknya, terus menikah dengan kakaknya. Setelah itu di luar dia juga memiliki banyak istri. Sampai sekarang itu si lakinya, suaminya itu nggak mau dicerai. Berarti masih dalam kondisi poligami. Iya. Kalau poligami, ya ini tidak diperbolehkan. Pertanyaannya adalah siapa yang mensahkan pernikahan itu? Karena sah atau tidak sahnya pernikahan itu kan ada ada dua saksi kan? Ya,
saya yakin nggak kayaknya nih nggak pakai nggak pakai KUA nih, karena kalau pakai KUA otomatis nggak bakalan diizinin. Nah kalau dia nikahnya nikah siri, dua orang yang menjadi saksi ijab kabulnya laki-laki ini, dia akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kalau memang pernikahannya ada ijab kabul dengan dua saksi. Kalau ternyata nggak ada dua saksi, ya jatuhnya kan namanya zina. Jadi perlu ditelusuri pertama siapa yang menjadi saksi dari pernikahan si laki-laki ini dengan saudara kakak beradik ya dalam satu pernikahan. Dua orang ini berarti babnya nggak cuma dosa kepada laki-laki yang bersangkutan ataupun dua istrinya yang bersangkutan, tapi juga ketarik itu siapa yang menjadi saksi. Makanya kalau teman-teman punya suami yang dihormati, yang dituakan, yang disegani, hati-hati kalau disuruh jadi saksi. Karena jangan sekedar mendengar ucapannya saya nikahkan, wah kayaknya mantep, sah. Tanya dulu, ada hubungan kerabatnya, ada hubungan saudara sesusu enggak, kan gitu. Karena saya pernah loh di Jakarta, ya baru 1 bulan nikah, Ustazah saya nggak ada kasus dengan suami saya. Terus kenapa? Ya masalahnya kenapa bicara sesa perceraian? Ternyata apa? Dia satu komplek ya, jadi tinggalnya satu komplek, jadi cinlok lah, cinta lokasi. Baru tahu ya setelah menikah itu si ibu mertuanya si laki-laki, jadi ibunya perempuannya, itu bilang ke suaminya, ke mantunya, kamu sekarang repotin mama, dulu waktu masih kecil, kamu sekarang jadi mantu mama, dulu waktu masih kecil kamu ngerepotin mama. Nepotin apa? Ibumu itu kan wanita karir, ya begitu udah selesai masa cuti melahirkan kerja, yang ngurus kamu siapa? Bibi kamu tuh pengasuh. Kamu diajak jalan keliling, nangis-nangis, ya karena kan biasa dikelonin sama pembantunya dibawa keliling komplek. Ya anak itu kan bukan butuh jalan-jalan, masih umur berapa bulan. Akhirnya apa? Enggak tega lah, dikeloni si anak laki-laki itu, disusui. Udah saya bilang, Mbak, berarti maaf, itu di Jakarta loh. Mbak, maaf, tidak ada perceraian. Kenapa? Karena tidak pernah diakui ada pernikahan. Nah, nggak diakui di pernikahan, nggak sah pernikahannya. Ya, itu sedih banget. Nah, akhirnya saya jadi berhati-hati. Ternyata kalau yang nanti suka nitip anak ya ketika kerja, ingat-ingat karena saya kan keluarga dari ibu saya kan Betawi semua. Wah, itu ternyata jadi hal yang disembunyikan. Jadi kayak nitip anak kan suka nangis ya. Siapa yang lagi nyusuin? Tetein dong, tetein. Nah, yang penting diem anaknya, nggak usah ngomong sama ibunya. Nah, bahaya itu. Memang, bahaya itu. Kan nggak haram, memang nggak haram. Air susu manusia paling bagus untuk manusia. Tapi setelah dia minum air susu ini, dia menjadi saudara susu. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus itu sebaiknya itu dua kakak beradik ini bercerai atau bagaimana Bu Ustazah? Harus salah satu diceraikan. Oh, tapi ini setahu saya karena ini masih family saya saking penasarannya ini ya, nahan kapan saya ingin bertanya tentang ayat ini. Iya, makanya harus cari tahu dulu dua saksi pernikahannya kedua kalinya itu. Jadi nggak bisa sendiri, harus bersama dengan 2 orang saksi. Soalnya si suaminya ini dulu di kampung saya ini kan masih kayak preman-preman gitu Bu Ustazah. Jadi si ini suaminya kayak orang yang ditakuti di kampung kita gitu. Jadi mungkin menikahnya si family saya ini atas dasar keterpaksaan.
Ya, moga-moga sekarang jadi mantan preman. Ya, yang penting Ibu berkomunikasi dengan berarti 4 orang saksi, ya 2 saksi di pernikahan kakak, 2 saksi di pernikahan adik. Saksi-saksi ini yang perlu dihubungi untuk dikomunikasikan. Kemarin mantan preman kan bisa jadi ya sekarang kemarin preman kan bisa jadi sekarang udah mantan preman. Mungkin ditunjukkan juga ayatnya kali ya Ustaz ya. Iya, barangkali begitu ngeliat Quran udah keringetan karena udah jadi mantan preman. Ya, mungkin ada salah satu yang berkorban. Iya benar. Biar nggak dosa terus-terusan. Baik, makasih ya Mbak Zafira. Ya, anaknya juga no problem kan? Anaknya kan ke bin bapak yang sama. Iya. Jangan pikir anaknya. Tanya lagi Mbak Liva, Mbak Mela. Iya, di luar tema lagi kah? Masih dalam ini sih ya. Gimana Mbak Liva? Karena kita temanya sebenarnya tentang ini ya, tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Iya. Enggak, ini sebenarnya pertanyaan saya kemarin di Halaqah Selasa minggu kemarin. Tapi karena posisi saya sedang dengan bos, jadi saya kurang ini dengan HP. Mungkin agak cepat aja ya Mbak Zafira ya. Oke, terima kasih Mbak Mela. Ya. Saya mohon ini buku untuk referensi kisah-kisah para nabi yang lengkap Bu Ustazah. Oh, referensi. Oh iya, yang minggu lalu mungkin Ustazah sudah share ya. Ya, udah saya share ke Mbak Liva ya? Bukan buku itunya. Udah dijawab, cuma Mbak Jafiranya udah live duluan. Oke. Saya sedang sama majikan. Iya. Oh gitu. Jadi yang paling dasar itu kita pakainya buku kisah-kisah para nabi dari para mufasir, jadi penulis tafsir. Misalnya apa? Paling tidak yang Ibnu Katsir aja. Ibnu Katsir. Kan Ibnu Katsir ada buku tafsirnya. Nah, dia ada lagi satu buku hanya Qososul Anbiya. Qososul Anbiya. Kisah-kisah para nabi. Itu aja sih yang paling standar lah. Oke. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Makasih Mbak Zafira. Ya, karena nanti di buku itu kita bisa lihat ya dalam kualitas periwayatannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Zafira bisa membantu saudaranya untuk kembali ke jalan yang benar ya Mbak Zafira. Insya Allah. Amin. Nah, ini untuk kita kembali ke tema. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mbak Dini, silakan. Iya, tadi sebenarnya udah ngetik, tapi kayaknya error nih ngetiknya juga. Harus ngomong langsung Mbak Dini. Ya, ini apa namanya, sebenarnya kan maksudnya populer banget ya, kisah yang disampaikan tadi gitu ya, maksudnya sering banget diulas gitu. Tapi ada penasaran ya, maksudnya gini, Nabi Musa itu kayaknya kan memang kalau dihitung dari awal itu kayak dongeng yang luar biasa banget gitu loh Bu Ustazah. Dari yang dia dihanyutkan itu pokoknya kayak luar biasa banget. Dari situ aja udah mukjizat kalau buat saya gitu kan. Terus dia dinikahin dengan mahar yang itu juga dia mertuanya juga kan nabi juga. Poinnya adalah kayak misalnya ketika dia bertemu dengan Nabi Khidir, memang ada hikmahnya itu kayak misalnya jadi bagaimana adab mencari ilmu sama guru tuh kayak gimana. Terus dia gitu yang namanya berproses untuk mencari ilmu itu kan pada dasarnya adalah kesabaran ya. Kesabaran, istiqomah, itu kan intinya kita cari ilmu gitu kan. Nah, sebenarnya ada apa sih di balik itu gitu. Allah tuh sampai mengutus ini loh orang khusus gitu loh namanya Nabi Khidir untuk bisa ngajarin Nabi Musa. Orang kitab aja Allah yang langsung ngasih ke Nabi Musa gitu loh. Apa sih Bu Ustazah gitu loh hikmahnya. Oke. Gitu. Karena memang kisah Nabi Khidir ini kan kayaknya banyak misterinya ya.
dia maksudnya di sampai sekarang banyak yang ngebahas masih hidup apa enggak, itu mah saya nggak yakin. Ya, saya yakin itu sudah tidak ada. Cuma maksudnya kenapa itu sampai jadi seperti ini gitu. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair. Ini silakan Ustazah. Memang sebelumnya kan saya menegaskan kenapa Nabi Musa begitu banyak banget ceritanya di Al-Quran, karena sekali lagi Nabi Musa adalah pilot proyek pertama ya ketika Allah menurunkan kitab suci yang pertama, dan Allah turun langsung. Nah, pada saat Allah turun langsung, seperti tadi pertanyaan Mbak Dini, lalu kenapa pakai dipertemukan dengan Nabi Khidir? Kan gitu. Nah, kan Allah udah langsung turun tangan loh di setiap kasusnya Bani Israel. Wah, ya semuanya kayaknya ajaib banget. Ya, kalau memang Allah udah turun langsung, kok masih dipertemukan dengan Nabi Khidir, begitu kan? Nah, jangan lupa ya, karena saking Nabi Musa itu langsung dibimbing sama Allah, lalu ketika orang Bani Israel nanya, emangnya ada nggak sih yang lebih pinter? Ya namanya kan bisa ya, kalau kita pahami secara emosional kita merasa langsung dibimbing, benar-benar orang yang paling istimewa lah pada saat itu. Masih aja ditanya, emang mentang-mentang dibimbing langsung sama Tuhan, diturunkan ayat-ayat dengan penuh keajaiban, merasa yang paling pandai. Emang nggak ada apa yang lebih pandai dari Nabi Musa, nggak ada apa yang lebih sabar dari Nabi Musa. Kan Nabi Musa mengatakan nggak ada yang lebih pandai dari aku, karena dia pada saat itu merasa karena dialah yang dibimbing langsung oleh Allah, nggak ada di antara manusia yang lebih hebat dari Nabi Musa. Nah, makanya wajar kamu ngaku sebagai manusia yang paling hebat. Kamu kan cuman Bani Israel aja. Emangnya dunia ini cuman Bani Israel. Dan Allah hadirkan satu manusia, ya, karena kan dia perbandingannya dengan manusia yang lain. Nah, maka Allah hadirkan manusia yang tidak dikenal oleh Nabi Musa, tidak dikenal oleh Bani Israel, tapi dia manusia. Tuh, ya, jangan seperti katak dalam tempurung merasa yang paling hebat, begitu keluar baru sadar, wah, banyak ternyata yang lebih hebat. Nah, itu Mbak Dini, jadi kenapa Allah hadirkan sosok Nabi Khidir sebagai manusia? Karena selama ini Nabi Musa merasa sebagai orang yang langsung dalam bimbingan Allah itu udah yang paling keren, nggak ada tandingan. Begitu Mbak Dini. Iya. Kalau misalnya dengan Nabi Khidirnya sendiri, Ustazah, memang dia saat itu mungkin memang jadi sosok yang paling tepat ya buat ngajarin Nabi Musa ya. Karena kan Nabi Khidir tidak dikenal. Iya, itu dia makanya bisa dimunculkan gitu tiba-tiba ya memang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita terkenal itu, populer itu bukan berarti yang paling hebat. Banyak orang yang tidak populer sebenarnya dia lebih hebat. Ya, itu kan nggak hanya di zaman Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di zaman Rasulullah SAW kan juga seperti itu. Ya, di depan Abu Bakar, Umar, Utsman, apa kata Rasulullah? Sebentar lagi akan datang ahlul jannah. Yang datang siapa? Sahabat yang nggak dikenal, yang datang taklimnya telat. Sampai para sahabat, kok dia gitu loh. Ya, besokannya begitu lagi. Sebentar lagi akan bergabung dengan kita seorang ahlul jannah. Dia lagi, datangnya telat lagi. Nah, padahal di kalangan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Sampai yang membuat penasaran siapa? Anaknya Umar. Aku pengen tahu apa sih keistimewaannya dia, kan gitu kan. Udah dia nginep sehari, 2 hari, 3 hari, pengen tahu tentang keistimewaan orang ini kan. Nggak terlihat. Jadi kepopuleran kebaikannya nggak terlihat, tapi kok dia populer di langit. Bahkan udah dicatat sebagai penduduk surga. Ternyata apa? Amalannya dia. Sebelum tidur, memaafkan semua orang. Ingat, dia hari ini ketemunya sama siapa saja. Dia maafkan kesalahan teman-temannya dan dia mohon kepada Allah agar mengampuni dosa orang-orang yang jumpai. Nah, ini dia. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita yang tidak populer bukan berarti nggak hebat.
Oke. Baik. Jazakallahu khair Ustazah. Wa iyyakum. Iya, mungkin sama juga dengan saya nih menyambung Mbak Dini. Saya juga penasaran kalau memang kalau dari cerita Ustazah sepertinya Nabi Khidir ini kayaknya lebih banyak unggulnya dari Nabi Musa. Kenapa dia tidak semulia dengan Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa yang banyak diceritakan? Mungkin seperti itu ya. Nabi Musa menjadi mulia karena memang Taurat itu untuk Bani Israel. Dia mah populer untuk Bani Israel. Jangan lupa ya, kenapa Allah menyebutkan banyak Nabi Musa, tapi jangan lupa loh, Nabi Musa itu hanya populer ya qaumi, wahai kaumku. Begitu. Segitu pun nggak ini ya Bu Ustazah. Memang tidak diakui juga sama sama Bani Israel ya, gagal juga maksudnya. Mbak Dini sebentar banget, ini ada tamu mau ngambil barang, anak saya nggak tahu, bentar ya. Oh ya, silakan Ustazah. Ini loh, masjid ya. Ayo ibu-ibu yang mau bertanya siapa lagi? Yang terakhir Mbak Liva ya. Kayaknya mau nanya tuh Ria. Bu Imet. Kayaknya udah lepas mikrofon mau nanya kayaknya. Oh, ya, masih waktunya tinggal berapa lama lagi Mbak Liva? 4:30 ya Bu Imet ya. Selesai ya. Iya, kurang lebih. Ya mungkin 2 pertanyaan lagi kali ya. Boleh? Satu Unimed, satu Mbak Liva. Itu lah, tergantung forum aja, yang mau nanya silakan aja. Ya, udah. Ya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya lagi mengenai Nabi? Tadi Mbak Dini udah oke, udah selesai ya? Masih nanggung kayaknya. Ya. Udah oke kok, udah oke. Udah oke. Pokoknya Nabi Musa tuh populer cuma di Bani Israel doang. Iya, jadi sebenarnya yang kalau ditilik di 25 kisah Nabi yang ada di sehari-hari kita amalkan sepanjang hidup saya nih Ustazah, berarti sebenarnya bisa saja kita tambah nabi-nabi itu atau bagaimana? Karena termasuk Nabi tidak ada surat, di 25 nabi. Benar. Surat An-Nisa di ayat keberapa ya? Itu kan Allah sudah menyebutkan kalau ada nabi-nabi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di ayat 163 sampai 164. Jangan lupa Allah menyebutkan ada nabi-nabi yang bukan dari Bani Israel ya. Ya misalnya inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh, Nabi Nuh. Dan setelah Nabi Nuh ya disebut siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Nah, dari Ishak ini nih akhirnya mayoritas setelah Adam, Idris, Nuh, Solih kan gitu. Nah, dari mulai Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, nah itu Bani Israel semua. Ya, wal asbat dan anak keturunannya, wa Isa, ya Nabi Isa, Nabi Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud, itu semua adalah nabi dari Bani Israel. Dan enggak cuman itu, nabi-nabi yang Allah ceritakan, juga nabi-nabi yang tidak Allah ceritakan kepada kalian, itu semuanya adalah nabi. Tapi dari Nabi Ishak, Yakub sampai ke Nabi Isa yang paling terakhir itu semuanya Bani Israel. Dan di kalangan Bani Israel yang paling populer adalah Nabi Musa. Baik. Jadi sepertinya memang kayak juga ya Ustadz. Mungkin kita kalau mau mempopulerkan orang-orang ya yang kita kenal aja ya dari kaum kita mungkin ya. Iya, makanya jangan merasa iya. Kan seperti itu. Ya kayak kita gini, kita kayaknya populer kan ya di lingkungan kita, begitu di tempat lain nggak kenal kan gitu kan. Nggak kenal ya nggak kita populerkan jadinya kan. Tapi karena mungkin Bani Israel mempunyai kemampuan yang lebih gitu ya, mungkin bisa membukukan atau seperti itu. Ya, Bani Israel kapan nih? Yang sekarang apa yang dulu? Yang dulu, yang akhirnya turun-temurun, jadinya yang terdokumentasi ya memang kaum Bani Israelnya. Jadinya Bani begitu, Israel kan? Sih di zaman Nabi yang mereka banggakan itu cuma Nabi Daud sama Nabi Sulaiman doang. Setelah itu mah mereka menjadi bangsa yang
selalu dihinakan. Tapi kenapa tetap populer dengan Nabi Khidir tuh tetap tidak terlalu Yang mempopulerkan Al-Quran, karena Al-Quran yang mendunia, kan begitu. ya kenapa Jangan Nabi lupa Khidir yang ini tidak mempopulerkan disebut-sebut. kita. Baik. Ya, gimana ibu-ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Riri? Mau nanya, Riri mau nanya Eri ya? Mbak Riri? Riri. Kayak kalau Riri nggak nanya, saya mau silakan. nanya. Aku nggak ngeliat sama Mbak Riri. Saya mau nanya, Mbak Mela. Iya, silakan, Unimet. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini saya mau nanya, kan ceritanya tentang Nabi Khidir ini kan kita baca berulang-ulang setiap hari Jumat gitu ya, pertemuan Musa dengan Nabi Khidir. Kan ada 3 story itu. Yang pertama dia kapal itu, kan kalau orang bilang hikmahnya itu apa? Oh, hikmahnya itu sesuatu yang buruk belum tentu buruk itu loh, itu hikmahnya. Nah, kalau misalnya orang tua yang soleh yang rumahnya diperbaiki itu bisa jadi karena orang tuanya soleh, jadi kalau orang tua soleh itu Allah lindungi anak keturunannya gitu. Nah, yang kedua ini kan yang dia bunuh anak itu, Ibu, apa ya kira-kira hikmah yang bisa kita dapat? Itu yang pertama pertanyaan saya. Itu pertanyaan kedua saya adalah, kan kedua orang tuanya orang tua soleh ya, kok bisa anaknya sampai Allah menyuruh bunuh? Berarti kan anaknya tuh ya katakan mungkin tidak, mungkin ya katanya mungkin bejat lah gitulah mungkin bahasa ininya, sehingga harus dibunuh gitu. Padahal kedua orang tuanya soleh gitu. Jadi apakah tidak cukup dengan 2 orang tua soleh melahirkan anak yang soleh juga gitu? Iya. Jadi yang story yang kedua ini, Ibu. Ya, betul. Itu aja sih. Jazakumullah khair. Boleh kita mengambil hikmah dengan apa yang kita yakini itu sebuah kebaikan dan sebuah pelajaran. Tapi jangan lupa, ketika kita mengambil hikmah, belum tentu hikmah kebaikan menurut kita itu diterima oleh orang lain. Kan begitu. Nah, untuk itulah kenapa tadi saya lebih menekankan objek pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, bukan mengambil hikmahnya, tapi dimulai dari sudut pandang. Ya, apa yang menyebabkan Nabi Khidir melakukan eksekusi itu? Ya, semua ternyata 3 penyebab yang berbeda. Kalau yang pertama murni ijtihad, jadi murni ijtihad. Jadi kalau memang hikmah dari yang pertama dengan ijtihad, semua orang mungkin bisa dengan sudut pandang yang sama, mudorot kita akan hindari, ya kalaupun harus ada mudorot, yang penting maslahat lebih besar. Bisa jadi ijtihad yang diambil oleh Nabi Khidir, kita bisa mengambil hikmah seperti orang-orang lain juga no problem dengan kita. Tapi seperti yang tadi disampaikan sama Bu Met, untuk kasus yang kedua, orang akan punya sudut pandang yang berbeda tentang hikmah. Ya, kalau tidak dimulai dulu, kenapa Nabi Khidir membunuh? Ya, jangan didahulukan hikmahnya, tapi alasan penyebab Nabi Khidir membunuh. Kalau Nabi Khidir sudah menyebutkan fa'aradna, ini mah semua bukan ijtihad, itu dari Allah. Berarti hikmah di ayat yang di kasus yang kedua ini adalah sejauh mana kita sami'na wa ata'na. Oh, oke. Itu dia sami'na wa ata'na. Kita mencari hikmahnya ya, tapi di sami'na wa ata'nanya ya. Karena ini berkaitan dengan masalah takdir, sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat hari ini. Ya, karena kan itu anak kecil. Ya, kalau kita hanya mendapatkan hikmah, khawatirnya kita akan dihantam dengan hal-hal yang kok manusia berarti boleh dong menebak-nebak takdir, padahal kan ada kesempatan kita untuk berubah takdir, kan begitu. Tapi Nabi Khidir sudah menyebutkan bahwa keputusan membunuh ini adalah fa'aradna. Ini adalah sami'na wa ata'na, kebijakan langsung dari Allah. Nggak ada alasan malaikat, alasannya Nabi Khidir untuk bernegosiasi. Nah, berarti mengambil hikmahnya dari sudut sami'na wa ata'na dan yakin bahwa semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pasti by design Allah itu yang terbaik. Jadi itu yang bisa kita berikan pelajaran terhadap hikmah dari peristiwa yang kedua. Karena kalau yang ketiga, semua orang punya sudut pandang yang sama. Kalau harta anak yatim itu ya perlu dilindungi, kita perlu ikhlas, nggak minta balas jasa ya. Itu semua orang pasti punya hikmah yang sama, iya dong kayak gitu. Tapi Nabi Khidir mengajarkan kalau anak yatim ini kenapa harus dilindungi, pada hakikatnya juga bukan ijtihadnya Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir nggak pernah tahu kalau itu haknya anak yatim. Tapi Nabi Khidir melakukan eksekusi ini karena fa'arada rabbuka. Ya, itu adalah perintah Allah, karena anak yatim ya perintah Allah untuk selalu dilindungi. Seperti itu kayaknya Bu Meda Bu Med yang perlu diarahkan dalam mengambil hikmahnya. Jadi lihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya Ibu ya, melihat story-nya ini ya. Oke. Ngerti. Jazakallah khair Ibu. Wa iyyakum. Karena saya pernah pengalaman juga Bu Met, kita cari alasan apapun ya karena mungkin anaknya begini, sotoy loh, so tahu loh gitu kan. Tapi begitu ngelihat, ya Allah, ngapain kita mencari-cari alasan? Ternyata Nabi Khidir aja menyebutkan fa'aradna, ini bukan keinginan aku. Enggak, kadang-kadang saya jadi, kalau saya baca itu saya suka mikir gini, ini orang tuanya soleh kok bisa ya anaknya diprediksi bakal ini, jadi saya pikir, duh orang tua soleh aja susah, gimana kalau saya gitu. Jadi, ini gitu, kepikiran mikir kalau baca surah itu sih kepikiran kayak gitu loh. Kok ini ya bisa ya disuruh bunuh anaknya pada orang tuanya soleh gitu. Kok bisa anaknya nggak soleh gitu loh. Ya jazakallah khair Ibu. Semua orang pasti akan menganggap keputusan yang terlalu dini sampai membunuh, kan gitu kan? Nggak ada agama apapun yang memperbolehkan mengambil kebijakan kayak begitu. Tapi sengaja Nabi Khidir melakukan semua itu dan famina wa ta'na. Iya, mungkin juga masih dengan kemampuan kita, dengan segala keterbatasan masing-masing manusia juga banyak yang belum memahami mungkin tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu juga ya. Iya. Ya. Saya memperhatikannya di situ 3 kasus yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu adalah keinginan siapa. Jadi jangan lihat konten masalahnya, tapi apa yang menyebabkan Nabi Khidir melakukan keputusan itu. Ya. Nah nanti hikmahnya kan dalam menghadapi satu masalah, ada kalanya sami'na wa ata'na, ada kalanya kamu harus bermusyawarah, ada kalanya kamu harus berijtihad. Baik. Oke. Gimana Mbak Liva, masih ada waktu? Sudah habis sepertinya. Sudah lewat di jam saya sudah 3:35 di sini. Mbak Riri mau tanya tuh nggak Mbak Riri? Mbak Riri masih mau nanya Mbak Riri? Di aku tuh Mbak Riri nggak ada speakernya ya? Oh iya, ini lagi nyala sepertinya. Lagi nyala. Orangnya nggak ada. Halo, Mbak Riri? Nggak ada, maksudnya nggak ada gambar speakernya, jadi kayak apa tuh join speaker. Oh, bisa jadi. Baik, kan kalau yang lain kan suka ada gambar speaker kan, Mbak Riri nggak ada gambar speaker. Ya mungkin bisa kita sambung lain waktu dengan Mbak Riri. Gimana Ustazah, kita akhiri kajian hari ini? Ya demen banget. Jangan gitu dong Ustazah. Sempet makan tahu lupa minum. Aduh, sambil minum dulu. Ya, hikmahnya apa itu? Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Baik, jazakillah khair Ustazah atas ilmunya hari ini. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka demikianlah kajian hari ini selesai. Terima kasih atas penjelasan Ustazah. Terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu Solehah serta Dompet Duafa selaku penyelenggara kajian online ini. Izinkanlah saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama dan diakhiri dengan doa akhir majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.